everyone, kami dari kelompok 6 akan menampilkan sebuah video yang berjudul Mobilitas Penduduk guna memenuhi tugas mata kuliah dasar kependudukan yang diampu oleh Ibu dosen Wahyu Ningsih SKM MKes. Enjoy for watching! Mobilitas penduduk. Mobilitas penduduk adalah suatu fenomena di mana individu berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya, baik untuk sementara waktu ataupun secara permanen. Hal ini telah menjadi aspek penting dalam perubahan sosial, ekonomi, dan kependudukan di berbagai negara, tak terkecuali di Indonesia. Bentuk pergerakan ini mencakup beragam, mencakup migrasi, perpindahan tetap, urbanisasi, perpindahan dari desa ke kota, dan perpindahan sementara seperti aktivitas komuter dan perjalanan wisata. Di Indonesia, pergerakan penduduk memberikan pengaruh besar terhadap komposisi demografis dan perkembangan di suatu wilayah. Sebagai contoh, urbanisasi telah mengakibatkan lonjakan penduduk di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, dan Medan. Sementara di wilayah pedesaan, kekurangan tenaga kerja produktif. Dampaknya timbul berbagai masalah seperti beban berlebih pada fasilitas kota, kesenjangan sosial, serta pergeseran dalam pola konsumsi dan kebutuhan layanan publik. Namun, di sisi lain, mobilitas penduduk juga memiliki manfaat seperti peningkatan ekonomi, pertukaran pengetahuan, dan memperluas wilayah pembangunan. Selain dipengaruhi oleh faktor ekonomi, pergerakan penduduk juga terkait dengan kebijakan pemerintahan, misalnya program transmigrasi atau pengembangan kawasan industri. Secara global, isu mobilitas penduduk semakin rumit dengan adanya migrasi antar negara, pengungsian akibat konflik, atau dampak dari perubahan iklim. Karena itu, pemahaman mendalam tentang dinamika kependudukan dan konsekuensinya sangat diperlukan guna menyusun kebijakan yang berwawasan ke depan dan adil bagi semua pihak. Nah, selanjutnya mobilitas penduduk ini dibagi menjadi dua, yaitu mobilitas penduduk vertikal dan mobilitas penduduk horizontal. Di sini saya akan membahas mengenai mobilitas penduduk vertikal terlebih dahulu. Mobilitas penduduk vertikal itu sering disebut juga dengan perubahan status pekerjaan. Misalnya, jika ada seseorang yang tadinya bekerja di sektor pertanian, kemudian memutuskan untuk bekerja di luar sektor pertanian. Berdasarkan jenisnya, mobilitas penduduk vertikal ini dibagi menjadi dua, yaitu social climbing dan social changing. Bisa dikatakan social climbing itu ketika ada kenaikan jabatan atau perubahan profesi ke status yang lebih tinggi, misalnya dari staff manager. Sedangkan untuk social changing sendiri merupakan kebalikan dari social climbing, yaitu penurunan jabatan atau kehilangan status pekerjaan. Selanjutnya ada mobilitas horizontal. Mobilitas horizontal adalah gerak penduduk yang melintas batas wilayah menuju ke wilayah lain dalam periode waktu tertentu. Batas wilayah umumnya digunakan batas administratif, misalnya provinsi, kabupaten, kecamatan, kelurahan, pendukuhan, atau dusun. Contohnya, perpindahan tanpa perubahan status sosial, misalnya pindah kerja atau pindah tempat tinggal wilayah yang sama. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang mobilitas penduduk permanen atau biasa disebut sebagai migrasi. Migrasi adalah perpindahan penduduk dari satu tempat ke tempat yang lainnya dengan tujuan dengan menetap untuk waktu yang lama atau selama-lamanya. Perpindahan ini bisa melintasi batas wilayah administratif dalam satu negara atau negara lainnya. Nah, mobilitas penduduk permanen dibagi menjadi dua. Yang pertama ada migrasi internasional atau pindah ke negara lain dari satu negara ke negara yang lainnya. Terus yang kedua atau yang terakhir ada migrasi dalam negeri. Perpindahan ini perpindahan dari satu daerah ke daerah lain tapi masih dalam satu negara yang sama. Terus tujuannya biasanya dikarenakan suatu hal seperti pekerjaan, pendidikan, atau alasan keluarga yang lainnya. Contohnya, yang pertama ada seorang pemuda dari Jawa Tengah pindah ke Jakarta untuk bekerja dan menetap di sana
bersama keluarganya. Ini bisa disebut sebagai migrasi permanen dalam negeri karena perpindahannya masih dalam satu negara yang sama. Terus contoh yang keduanya ada tenaga kerja Indonesia yang pergi ke Jepang untuk bekerja dan menetap dalam waktu yang lama. Ini bisa disebut sebagai migrasi internasional karena perpindahan penduduknya dari satu negara ke negara yang lainnya. Untuk selanjutnya yaitu mobilitas penduduk non permanen atau sekuler disebutnya adalah gerak penduduk dari suatu wilayah menuju wilayah lain, tapi dia tidak ada niatan untuk menetap di wilayah tersebut. Nah, biasanya perpindahan ini bersifat sementara dan dapat berupa perjalanan harian seperti komuter atau mingguan atau bulanan seperti sirkuler. Dan mobilitas ini nantinya terbagi menjadi dua lagi yang nanti akan dijelaskan oleh rekan saya. Yang pertama itu ada ulang-alik. Ulang-alik adalah gerak penduduk dari daerah asal ke daerah tujuan dalam batas waktu tertentu dan kembali lagi ke daerah asal pada hari itu juga. Sebagai contoh, saya seorang pekerja yang tinggal di desa lalu harus pergi ke kota untuk bekerja. Nah, itu dilakukan setiap hari secara terus-menerus. Nah, selanjutnya ada menginap atau mondok. Perpindahan penduduk ini merupakan bersifat sementara dari daerah asal ke daerah tujuan yang berlangsung lebih dari 1 hari tapi kurang dari 6 bulan. Bertujuan untuk keperluan sementara, contohnya seperti sekolah, bekerja, pelatihan, atau urusan pribadi lainnya. Kemudian kita akan membahas tentang contohnya. Di sini ada contoh seorang mahasiswa dari Paninggaran yang mengikuti magang di Kota Pekalongan selama 3 bulan. Secara otomatis setelah 3 bulan berlangsung, mahasiswa tersebut akan pulang lagi ke daerah asalnya yaitu di Paninggaran. Nah, di sini ada beberapa faktor yang mempengaruhi migrasi. Migrasi sendiri yaitu adalah perpindahan penduduk dari satu tempat ke tempat yang baik untuk menetap maupun sementara. Untuk yang pertama yaitu ada bencana alam. Bencana alam sendiri yaitu contohnya seperti ada bencana banjir, gempa bumi, tsunami, dan longsor. Tsunami dapat memaksa penduduk meninggalkan daerah asal demi keselamatan dan kelangsungan hidup. Seperti contohnya yaitu ada tsunami Aceh pada 2004. Banyak penduduk yang bermigrasi ke daerah lain yang dianggap lebih aman. Hal ini juga dapat menyebabkan kerusakan infrastruktur dan hilangnya mata pencaharian. Dan untuk yang selanjutnya faktor yang mempengaruhi migrasi yaitu faktor agama. Nah, faktor agama dapat menjadi pendorong migrasinya seorang atau penduduk meninggalkan tanah kelahirannya atau daerah asalnya dikarenakan mengalami diskriminasi dalam beragama atau tidak bisa bebas dalam melaksanakan keagamaannya. Nah, alasan utama yang menjadi hal ini itu mereka mencari perlindungan kebebasan dalam beragama atau mencari atau adanya komunitas agama yang lebih besar yang di daerah yang dia tuju. Contohnya itu komunitas muslim di Rohingya di negara Myanmar itu mengalami kekerasan sistematis bahkan pembakaran desa atau genosida. Nah, oleh karena itu mereka melakukan migrasi ke beberapa negara lain seperti Bangladesh bahkan Indonesia guna mencari perlindungan dari genosida. Baik, yang ketiga itu ada kondisi alam. Kondisi alam mencakup faktor lingkungan dan faktor sumber daya alam. Jika suatu daerah mengalami kualitas penurunan lingkungan seperti kekeringan, tanah tidak subur, atau berkurangnya sumber daya alam, misal habisnya hasil tambang atau lahan pertanian. Nah, hal-hal inilah yang memicu penduduk cenderung bermigrasi ke wilayah-wilayah yang lebih subur atau memiliki sumber daya alam yang lebih melimpah. Selain itu, perubahan iklim dan degradasi lingkungan juga menjadi faktor pendorong terjadinya migrasi. Yang terakhir ada politik. Politik itu adalah situasi politik yang tidak stabil seperti ada konflik, terus perang, persekusi, atau kebijakan pemerintah yang merugikan kelompok tertentu. Dapat mendorong penduduk untuk bermigrasi demi mencari keamanan dan perlindungan. Adapun faktor-faktor lain selain 4 faktor di atas, beberapa faktor lain mempengaruhi migrasi tersendiri, yaitu ada yang pertama ada ekonomi, mencari pekerjaan atau penghasilan yang lebih baik.
baik. Untuk yang kedua ada pendidikan, mengejar pendidikan yang lebih tinggi atau berkualitas. Dan yang terakhir yaitu ada sosial dan keluarga, mengikuti keluarga atau mencari lingkungan sosial yang lebih baik. Selanjutnya ada faktor determinan mobilitas penduduk. Yang pertama, faktor menarik di daerah tujuan. Faktor menarik adalah kondisi atau peluang di daerah tujuan yang menarik penduduk untuk berpindah. Contohnya tersedianya lapangan kerja, kesempatan pendidikan yang lebih baik. Yang kedua, fasilitas hiburan. Yang ketiga, transportasi dan komunikasi yang memadai. Dan selanjutnya yang kedua itu ada faktor pendorong di daerah asal. Nah, faktor pendorong sendiri merupakan kondisi dari daerah asal yang mendorong penduduk atau individu itu meninggalkan tempat tinggalnya. Contohnya adanya kemiskinan dan keterbatasan ekonomi, lalu minimnya sarana dan prasarana masyarakat, lalu adanya ketidakamanan, konflik sosial atau bahkan bencana alam. Nah, faktor ekonomi sendiri menjadi pendorong terbesar dalam adanya mobilitas penduduk karena kebanyakan individu itu ingin mengubah tahap hidupnya. Selain itu, adanya konflik sosial seperti diskriminasi atau kurangnya rasa aman itu juga menjadi faktor utama dalam perpindahan penduduk. Namun dalam konteks bencana alam sendiri, mobilitas penduduk menjadi upaya dalam menghindari resiko dan mencari tempat tinggal yang lebih aman. Lalu yang selanjutnya, yang ketiga, faktor antara adalah hambatan atau rintangan yang mungkin dihadapi selama proses mobilitas. Contohnya adat istiadat dan peraturan daerah tujuan. Yang kedua, biaya perpindahan. Yang ketiga, jarak geografis. Yang keempat, ketersediaan informasi dan jaringan sosial. Nah, demikian materi tentang mobilitas yang dapat kami sampaikan. Kurang dan